Halo, selamat malam. Selamat malam, Dokter Yudi. Selamat malam, Mbak Dela. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bergabung malam ini. Hari ini spesial karena satu hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Topik kita malam ini adalah Four Steps to Devour or Fear. Are you ready? Atau 4 langkah menghadapi ketakutan kita. Apakah Anda sudah siap? Bukan Malam ini menghadapi, kita menghadapi atau mengunyah ya, Dok ya, devour, lebih menelan. lebih lebih sadis lagi, melahap Apa? ketakutan. Melahap. Oke, melahap ketakutan kita. Oke. Malam ini kita akan dipadu oleh Dr. Yudi Kejali dan saya sendiri Dila Dahlan. Sebelum kita mulai, teman-teman, kita akan bacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sebentar ya, saya share screen sebentar ya, Dok. Sudah terlihat? Oke. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman, untuk berikutnya saya undang Dr. Yudi. Silakan, Dr. Yudi. Oke. Em, ya, sebelum saya ngomong, mungkin kita latihan meditasi dulu aja, dan nanti kita bicara lagi ya. Kita menunggu, kita meditasi sekitar 15 menit, perhaps. Kemudian kita menunggu orang-orang lain yang nekat untuk gabung malam ini. Oke, so saya undang teman-teman untuk menegakkan tulang belakang. Boleh mengistirahatkan kedua mata, mengistirahatkan pundak, kita lepaskan semua kesibukan kita, kita lepaskan semua kegiatan yang dari tadi kita lakukan. Izinkan tubuh Anda duduk diam. Izinkan batin Anda juga beristirahat di sini bersama tubuh. Kita menyadari tubuh kita ada di sini. Menyadari kepala, menyadari wajah, menyadari pundak, dada,
Dada kita bergerak seiring nafas. Sadari sadari perut. Menyadari jari tangan, bokong, tulang duduk kita yang menekan ke bawah, menyadari jari jemari kaki, Oke, sekarang temui dengan sadar suara-suara yang ada di sekitar Anda. Setiap suara, sadari. Termasuk suara saya, suara AC, setiap suara ditemui dengan sadar. Suara menyenangkan, sadari. Suara menyebalkan, sadari. Netral, sadari. Temui setiap suara dengan sadar. Suara yang besar, suara yang kecil, dekat, jauh.
Pelan-pelan yang tutup mata boleh buka mata, melihat jauh ke depan. Sekarang temui setiap objek penglihatan dengan sadar. Tidak perlu dipikirkan, hanya menemui bentuk, menemui warna. Kita berani melihat bentuk-bentuk di sekitar kita apa adanya. Anda bahkan boleh menggerakkan mata, lirik ke kiri, temui bentuknya, warna, sadari. Lihat ke tengah, temui bentuknya, temui warna, lirik ke kanan, ada bentuk, ada warna. Tidak pusatnya, hanya berani menyadari dan menemui bentuk-bentuk yang kita lihat. Mata terbuka, berani melihat bentuk, warna, sadar. Oke, sekarang mata boleh ditutup kembali. Sekarang kita temui setiap sensasi di tubuh kita dengan sadar. Berani untuk menemui setiap sensasi dengan sadar. Jika ada rasa gatal, temui rasa gatal dengan sadar, tanpa menolak. Jika ada rasa sakit, temui rasa sakit dengan sadar. Rasa nyaman, temui rasa nyaman dengan sadar. Setiap rasa yang Anda rasakan, berani menemuinya apa adanya. Sadari saja. Tidak ada yang salah dengan semua sensasi itu. Temui dengan sadar apa adanya. Bila ada setiap pikiran muncul, temui setiap pikiran dengan berani. Tanpa takut tanpa takut dan menghindari atau ingin mengubah. No. Setiap pikiran temui dengan sadar.
alami, sadari pengalaman itu apa adanya. Oke, sekarang kita akan mengakhiri sesi meditasi ini. Yang tutup mata, buka mata, tetap sadar. Sadar apa adanya. Tidak berusaha lagi untuk meditasi. Tapi juga tidak melamun, kita hadir saja, sadar di sini. Oke, selesai. Oke, apakah meditasinya bisa diikuti? Silakan ada yang komen pengalaman meditasinya seperti apa. Ada yang ingin komen pengalaman meditasinya seperti apa sebelum kita masuk to the topic? Boleh raise hand ya, Dr. Yudi ya? Boleh. Oke. Atau bisa lewat kolom chat ya, teman-teman. Dari Mbak Tenang dan Ardi, nyaman. tenang dan nyaman. Hmm. Ini takut pikiran jeleknya nggak hilang kalau tidak dialihkan, kata Fatwa Fadilah. Takut pikiran jeleknya. Coba boleh di-unmute Fatah Fadilah? Oke, saya undang ya, dan saya unmute. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi misalkan kan menerima pikiran sebagaimana adanya kan, tapi biasanya kan kalau ada pikiran yang jelek itu kan kita kayak mencoba menahan gitu, atau misalkan mengalihkan dengan memikirkan hal yang lain gitu. Kalau misalkan tidak dialihkan, takutnya tetap terpikirkan terus gitu pikirannya gitu. Kayak begitu sih. Jadi tadi pada saat meditasi muncul pikiran jelek maksudnya. Iya, kayak gitu. Nah, pada saat saya ada bilang berani untuk menemui pikiran itu apa adanya, apakah coba dilakukan? Ya. Ada mendengi, ya. Pada saat mencoba untuk menemui pikiran itu langsung apa adanya, apa yang terjadi, Pak Fatah? Lebih intens sih. Tapi setelah sesinya selesai ya tidak terpikirkan lagi. Kayak sekarang juga nggak terpikir. Gitu. Pada saat pikiran itu diperhatikan, ditemuin langsung dengan berani, jadinya lebih intens. Maksudnya Ya. lebih intens gimana? Lebih jelas kali ya, lebih detail kayak gitu. Lebih vivid pikirannya? Iya. Apakah pikiran itu juga ada rasanya di badan? Iya. Baik, thank you pengalamannya. Ya. Thank you ya Pak Fatah. Oke, dari sini saya akan coba sedikit masuk ya. Pada saat kita, tadi kan kita bilang ya, saya bilang coba temui semua objek yang Anda alami itu dengan berani. Kenapa saya bilang berani? Karena kita ini sejujurnya
batin kita yang tidak pernah berlatih meditasi atau kita yang baru berlatih meditasi, kita punya satu julukan buat batin ini. Batin yang disebut guru kita sebagai crazy monkey mind. Batin monyet, pikiran monyet yang liar, yang crazy, yang liar. Dan pikiran monyet yang liar ini sebenarnya adalah pikiran batin yang pengecut. Batin yang tidak berani mengalami sesuatu apa adanya. Kita itu pengecut batinnya. So, batin yang pengecut ini akhirnya apa? Sibuk memilih pengalaman. Satu, dia sibuk memilih pengalaman. Kita sibuk mengkategorisasi, baik, buruk, enak, tidak enak, suka, tidak suka, positif, negatif, nggak enak, enak. Pokoknya kayak gitulah, kita sibuk. Dia itu pengecut untuk mengalami the reality as it is. Dia memilih. Bahkan, nah ini kuncinya lagi, kalau Anda sibuk menganalisis pengalaman Anda, sebenarnya Anda juga pengecut. Kenapa? Anda lari dari pengalaman langsung, Anda mencoba mengerti pengalaman Anda. Actually, itu adalah mekanisme kepengecutan dari batin monyet liar ini. Dia berusaha untuk lari dari pengalaman dengan mencoba untuk memahami pengalaman itu. Itu jebakan Batman yang halus banget dari batin monyet liar ini. So, kalau tadi Anda mengalami pikiran negatif, reaksi pertama dari pikiran monyet adalah, aku nggak suka ini, pengen ini hilang. Terus berngandai-ngandai kalau saja ada pikiran lain yang lebih nyaman, lebih positif, lebih terang benderang. Atau bisa juga Anda malah berpikir, menganalisis. Kenapa ya saya punya pikiran monyet ini ya? Kenapa saya punya pikiran ini ya, jelek ini ya? Sumbernya apa ya? Apa yang belum saya rilis ya? Kemudian Anda mulai bertanya, kenapa tubuh saya begini? Kenapa kok ada sakit kepala? Kenapa kok ada sakit dada? Kenapa kok sakit pinggang? Jadi Anda malah tidak menghadapi kenyataan itu secara pengalaman utuh. Anda lari ke dimensi menganalisis. Karena pengalaman itu vivid dan mungkin terlalu tidak menyenangkan untuk Anda. Ini halus banget. So, Anda yang suka menganalisis pengalaman, ada kemungkinan Anda juga sebenarnya lari dari kenyataan. So, dalam teknik meditasi itu, kita itu dipandu secara bertahap oleh guru kita, Mingyur Rinpoche, untuk pertama, kabur dulu dari kenyataan yang pahit itu. Kaburnya tapi yang sehat, gimana? Tapi kita kalau kabur terus dari pengalaman yang negatif atau positif, kita jadinya tetap dalam dimensi pikiran monyet yang pengecut. Pelan-pelan, meditasi kita haruslah masuk dalam satu cara, yaitu menggunakan racun sebagai obatnya, langsung. Mungkin ada yang bingung. Jadi, using the poison as self-antidote. Kalau Anda ingin bebas dari ketakutan, Anda justru harus menemui ketakutan. Karena solusi dari ketakutan ada di dalam ketakutan itu sendiri. Kalau Anda ingin bebas dari kemarahan, maka Anda justru harus menemui kemarahan itu. Karena solusi di dalam kemarahan. Jadi kita kan selalu berpikir bahwa kalau kita marah, maka solusinya adalah merilis kemarahan ini. Well, bahasa yang keren sekarang adalah merilis kemarahan. Merilis ketakutan. Atau merilis kepanikan. Rilis. Artinya kita tuh sengaja mencari cara untuk bagaimana agar kemarahan itu kita lepaskan keluar. Tapi itu solusi yang pertama, tapi dia bukanlah solusi yang sebenarnya. Karena selama kita masih mencoba merilis, maka sebenarnya kita masih musuhan dengan itu. Dan selama kita masih musuhan dengan itu,
kita nggak akan pernah bebas dari itu. Karena solusi buat setiap problem emosional ada di emosi itu sendiri. Jadi kalau kita ingin bebas dari kemarahan, ya kita harus masuk ke dalam kemarahan itu. Karena solusi dari kemarahan ada di dalam kemarahan itu. Solusi dari pikiran negatif ada di dalam pikiran negatif itu sendiri. Bukan dengan cara merilis pikiran negatif, memilih yang positif. Bukan dengan seperti itu. So, saya ngomong disclaimer dulu di awal. Dalam sesi malam ini, jangan berharap selesai sesi ini Anda akan merasa tenang, merasa rileks, merasa rilis, merasa kalem. No. Topik malam ini adalah melahap ketakutan. Jadi you know the risk already, right? Kamu sudah tahu risikonya. Bahwa malam ini kita akan mencoba untuk bertemu dengan ketakutan. Rasanya bukan tenang, damai, sejahtera. Ketakutan, tapi beat, bergemuruh, vivid, intens. Kalau meminjam bahasanya tadi Pak siapa? Pak Fatah? Fatwa. Iya. Pak ya, siapa tadi yang pertama? Mohon maaf, saya lupa namanya. Justru dalam sesi meditasi malam ini kita tidak sedang lari dari ketakutan. Kita sedang mencoba untuk melahap ketakutan itu. Artinya apa? Anda tidak lagi mereject ketakutan. Anda bukan saja sekedar menerima ketakutan. No. Tadi makanya saat Mbak Dela bilang, apa sih terjemahan dari judul malam ini? Mbak Dela bilang menghadapi ketakutan. Tidak. Judul malam ini adalah melahap ketakutan. Artinya apa? Ketakutan itu Anda makan. Tidak saja Anda terima dari tangan Anda. Anda makan, Anda rasain dengan lidah Anda. Of fear. Tekstur rasanya gimana? Sama seperti Anda melahap makanan, Anda melahap nasi goreng. Anda rasakan setiap bit of the taste. Rasa demi rasa, sesedikit apapun. Letusan-letusan rasanya Anda rasain. Saat Anda makan orange yang kecut dan permen yang manis, rasanya berbeda. Anda bisa suka dan tidak suka dengan salah satu. Tapi waktu kita ngomongin soal melahap ketakutan, ya Anda tidak ada pilihan. Opsi untuk menghilangkan ketakutan sudah bukan opsi dalam sesi malam ini. Sesi malam ini adalah Anda berani untuk merasakan ketakutan itu rasanya seperti apa. Gitu. So, yes, topik malam ini terbuka buat umum, tapi saya bisa mengerti jika nanti ada yang mungkin topik ini terlalu berat buat Anda, it's okay, give up and then leave the room, no problems. Tapi topik malam ini Anda akan pelajari dengan baik dan sistematis kalau Anda sudah ikut Joy of Living level 1. Karena di sana Anda akan dipandu secara bertahap. Tapi malam ini anggaplah sebagai penyambung jodoh saja. Maka izinkan saya mencoba memperkenalkan pendekatan yang berbeda. Kalau dulu saat Anda takut, Anda kabur dari ketakutan. Ya kan? Itu yang pertama. Kebiasaan batin monyet kita. Yang kedua, saat Anda takut, Anda mencoba melogikakan rasa takut ini gimana, kenapa, why. Anda tetap kabur dari rasa takut, tapi sudah mulai menganalisis. Yang ketiga, nah ini pendekatan yang lebih ekstrim. Ketakutan, Anda makan langsung. Dalam perspektif yang ketiga ini, trauma Anda. Saat Anda bisa memakan ketakutan Anda. Dalam perspektif yang ketiga, maka sembuh bukan berarti takutnya hilang. Sembuh bukan berarti traumanya hilang. Sembuh bukan berarti sakitnya hilang. No. Dalam perspektif yang ketiga, sakit itu dimakan. Dalam artian dirasain. Live with it. Teksturnya dirasakan, ditemui dan berani. Dihadapi dan dialami langsung tanpa menjadi pengecut and shy away from that experience. Jadi malam ini kita akan melatih Anda untuk mencoba langsung untuk bertemu dengan
letusan-letusan rasa, letusan-letusan pikiran yang Anda tidak suka. Ya, so just be prepared. Kalau Anda memang tidak kuat dan Anda merasa perlu pendekatan yang lebih halus dulu, nggak masalah. It's okay and that's normal. Dan memang topik malam ini sebenarnya tidak diajarkan secara tradisional di awal. Tapi malam ini juga saya coba pengenalan singkat dan semoga Anda berjodoh dengan pengajaran nanti yang lebih jauh dan sistematis oleh guru kita. Oke, so kita akan latihan meditasi lagi. Tadi Prof. Susan ada teks, ada chatting, tapi kepotong di saya, Mbak Dela. Tolong bisa dibacakan. Iya, dari Susan Go, Dok, gimana jika dilahap tapi terasa semakin besar rasa takutnya? Ini saya akan bahas. Ada 4 tahap. Jika dilahap makin besar. Kalau sekarang logika buat Bu Susan. Anda kalau makan burger, Anda makan, gitu. Oh ya, ternyata burgernya lebih besar dari yang saya perkirakan. Apa yang Anda lakukan? Bu Susan, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda coba makan, testing deh, tes rasanya gimana? Ternyata yang Anda makan ini lebih gede dari ukuran mulut Anda. Anda gimana? Anda besarin dong mulutnya. Nggak ada masalah. Kalau makanannya lebih gede, ya Anda gedein aja kapasitas Anda untuk makan. Atau makannya dikit-dikit, bener tuh. Makannya dikit-dikit. Good, Nadia. Tapi, memakannya dikit-dikit itu pendekatan yang wajar, yang sederhana. Tapi kalau memang mau lebih jelas, makannya banyak, ya udah gua lahap lagi. Makanya namanya bukan lagi makan. Judulnya malam ini bukanlah memakan ketakutan. Judulnya adalah melahap ketakutan. What is devour? Devour tuh kayak pemangsa yang melahap makanannya. Jadi Anda bukan lagi kabur dari takut. No, Anda yang kejar ketakutan sekarang. Nah, gitu. Jadi kalau bagi singa, kalau bagi kita sekarang yang melatih ini, pendekatannya tuh kayak singa. Ketakutan dulu ngejar kita. No, sekarang kita yang kejar ketakutan. Dalam artian kalau ada ketakutan kita bukan kabur, refleksnya. Kalau ada ketakutan, tuh makanan gue. Tep, lahap. Lebih gede, makin gila kita, makin senang makannya, gitu. Jadi kalau boleh dibilang kasarnya ini ada sedikit sadomasochism meditation. Makin besar masalahnya, makin besar juga kapasitas batin kita untuk memakannya, gitu. So, yes, pendekatan ini memang bukan mula, tapi nggak apa-apa ya, Anda coba-coba aja. So, sekarang Anda buka mata, lurus lihat ke depan, mata melihat ke depan, kesadaran tahu mata melihat. Mata melihat, kesadaran tahu mata sedang melihat. Ada bentuk demi bentuk, warna demi warna. Semuanya terjadi dalam kesadaran Anda. Izinkan setiap bentuk dan warna apa adanya dalam kesadaran Anda.
Kesadaran tahu setiap bentuk, setiap warna. Sekarang juga setiap suara yang muncul. Semua objek-objek panca indera muncul dan tenggelam dalam kesadaran Anda. Bahkan semua pikiran juga datang dan pergi dalam kesadaran Anda. Oke, sekarang tidak perlu lagi meditasi, sadar saja. Oke, selesai. Oke, singkat saja. Apa yang Anda alami saat Anda menyadari sebuah objek? Ada yang mau sharing nggak pengalamannya? Boleh share pengalaman? Mbak Diala tolong dibantu. Ya, ini boleh resen teman-teman. Ini ada pertanyaan sih, Dok. Masih Saya relevan. jangan pertanyaan dulu. Jangan pertanyaan dulu ya. Pengalaman. Oke. Pengalaman tadi pada saat Anda menyadari saja semua objek itu, apakah penglihatan, apakah pendengaran, apa yang Anda alami, ada pengalaman apa? Incredible distracting ketika mata terbuka. Boleh di unmute. Matthew. Matthew, saya undang ya. Sudah di unmute. Hai Dok, Silakan Matthew. Hey, malam Matthew. semuanya. Menurut aku sih ketika meditasi dengan membuka mata itu malah lebih kepikiran ketimbang tutup mata. Kayaknya walaupun lagi ngeliat objek tapi pikirannya malah kemana-mana. Compared to ketika lagi tutup mata. Kalau tutup mata kayak bisa lebih be on the inward state. Tapi kalau bisa buka mata kayak lebih amplified lagi distraction-nya. Nah, justru that's the point, Matthew. Oke. Poinnya adalah, kamu kan tadi bilang kalau kamu tutup mata, kamu ke inward state kan? Ya. Itu pengecut dalam perspektif ini. Oke. Dalam perspektif ini, open your eyes. Kalau ada distractions, it's okay. Kalau emang kemana-mana, biarkan semua pengalaman itu. Kamu tidak memilih. Just be aware of it. The fact that you know that you are distracted, it experience is inside your awareness, right? Ya. Nah, so dalam pengalaman ini justru semua distraction itu yang kita anggap sebagai pengganggu is the solution justru. Dalam kasus ini semua objek yang kita anggap gangguan, setiap pikiran yang kocar-kacir justru terjadi dalam kesadaran yang luas. That's the point justru. Tujuannya mata ini dibuka adalah agar kita kayak ada vividness. Ada vividness yang kadang silau banget buat kita yang terbiasa kabur dari kenyataan. Jadi sekarang kita sedikit agak dicoba ditantang untuk be open. Kalau ada gangguan, be it, just be it. Tadi kayak siapa yang dibilang tadi ada yang chatting tapi singkat jadi saya bisa baca. Sorry. It is just what it is. Nah, thank you ya Matthew. Boleh kita unmute Puja?
Puja Tawani, ada yang direct message ke saya. Dia bilang, it's just what it is, kata Puja. Boleh tolong Puja, can you please share your experience? Tolong Mbak Diala. Ini Hi. lagi di-unmute. Kan? Yeah, hi Puja, would you please share your experience? I didn't realize that when I was sending it to everyone, I didn't realize it was a direct message, the reply. No problems. So- I think my Yeah. experience is that when I look at something, sometimes it's like the mind does not want to look at something thinking that it is something else. Like in the mind makes up stories, or it's going to be like this, or it's going to be like that. But when I look at it, actually, that it's not what the mind makes it to be. Two, it is completely different than my stories of what I think it is. And that it actually is just what it is. It's not good or bad. It's not, so like less attachment to the stories of the mind when I actually look at it. But it's difficult because sometimes the mind does not want to look at it. Yeah, it's too vivid, right? Too vivid, too clear. Yes. Yeah, thank you Puja, thank you. Very good experience I think. Jadi buat teman-teman, jadi kadang-kadang kita itu kabur dari kenyataan dengan cara bikin cerita, bikin konsep. So tadi pada saat kita mengalami langsung, kayak ada rasa vivid dan ada rasa keberanian untuk menemui itu. I see this. Nah, metode ini adalah metode yang diajarkan oleh Mingyur Rinpoche di Joy of Living level 1. Waktu deal dengan any kind of emotions. Apakah itu ketakutan, apakah itu kemarahan. Tapi kita tahu, kita kan masih pemula, masih belajar. Kita sudah kecanduan untuk memilih. Kita kecanduan dengan conceptual thinking kita. Jadi, Mingyur Rinpoche kasih 4 step. Yang pertama, pada saat ketakutan itu muncul, langsung lihat langsung ketakutan itu. Refleks pertama kita pasti kabur, tapi sekarang kita ubah refleks kita pada saat ketakutan muncul, langsung alami dengan rela, berani, menyadari setiap rasa dari ketakutan. Setiap detakan jantung, setiap tegangnya otot-otot, setiap pupil mata yang membesar. Pada saat kita takut, pandangan kita itu jadi sangat vivid, sangat intens. Nafas kita jadi cepat. Alami semuanya. Jadi kita tidak lagi kabur dari ketakutan. Pada saat ketakutan muncul, ternyata setiap cita rasa dari ketakutan, ternyata dia hanyalah makanan bagi kesadaran yang lebih luas. Tadi ada yang komen, kalau gitu, tadi siapa yang bilang? Kalau gitu batinnya harus lebih gede dari ketakutan dong, kata dia. Tadi siapa ya? Mbak Diala. Dari Pak Nyoman Suwardika. Pak Nyoman Suwardika bilang, artinya ruang batin kita harus lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Exactly. Pada saat kita bilang kita mau makan ketakutan, otomatis makanan tuh hanya bisa kita makan kalau kitanya lebih gede dari makanan itu dong. Nah, pada saat Anda mengalami yang tadi, pada saat Anda mendengar suara, pada saat Anda mengalami objek visual, pada saat Anda mengalami sensasi tubuh, semuanya itu lebih kecil dari kesadaran Anda. Kesadaran itu seperti ruang. Segala sesuatu yang Anda alami itu hanyalah objek yang datang dan pergi, lebih kecil dari kesadaran Anda. Ya kan? Seperti langit itu membentang, semua objek pikiran, emosi, sensasi itu adalah seperti awan yang datang dan pergi. Jadi pada saat kita mengalami ketakutan, just be with the fear. Be with the fear. Nah, itu step 1. Tapi kalau seandainya Anda tidak kuat karena kita sudah terbiasa memilih tidak takut, kita menolak ketakutan, maka kita mundur selangkah. Step kedua, mundur selangkahnya adalah, oke, kita takut nih. Kita melihat diri kita yang sedang takut. Kenapa? Ketakutan untuk takut. Jadi kita melihat emosi yang lain di belakang emosi yang kita mau singkirkan. Contohnya nih panik. Di belakangnya ada kebencian terhadap panik. Kalau paniknya terlalu intens buat Anda, jangan lihat paniknya, lihat benci dengan panik. Nah, benci ini juga emosi. Sadari bencinya. Step 2 itu. Kalau ini sudah nggak kuat juga, maka step ketiganya adalah ubah kabur dari kenyataan dengan cara
menyadari realitas yang lain, menyadari suara, menyadari nafas, menyadari objek-objek lain yang lebih netral. Step 3. Step keempat, kalau Anda juga udah nggak bisa dengan itu, ya udah take a break. Saya meditasi dulu. Nggak usah lupakan semua teori soal ini. Nanti coba lagi. Jadi ini 4 step dari Mingyur Rinpoche. Pertama, kalau ketakutan muncul, justru hadapi langsung ketakutan. Yang kedua, kalau ketakutan Anda tidak kuat dengan ketakutan, Anda take a break, Anda step back, lihat emosi di belakang ketakutan. Kalau doesn't work juga, ya udah lupakan ini, Anda cari objek lain yang lebih netral, apakah nafas, apakah suara, apakah yang lain. Yang keempat, kalau udah nggak kuat juga take a break, nggak usah meditasi dulu. Untuk beberapa waktu, Anda akan kembali lagi. Nah, itu adalah 4 step dari Mingyur Rinpoche dengan terhadap ketakutan. Nah, untuk melatih itu, saya akan tampilkan suara yang mungkin akan membuat Anda takut. Mungkin. Pada saat Anda nanti meditasi, cobalah berani menyadari ketakutan Anda. Ketakutan itu bisa berupa di sensasi tubuh, bisa berupa pikiran, bisa berupa yang lain-lain. Oke? Nanti sesudah ini, saya akan bagikan beberapa tips dari Machik Labdron, salah satu yogini di Tibet, yang sangat terkenal dengan keberaniannya. Habis ini. Tapi kita latihan dulu ya. Sebentar, saya akan cari musiknya. Mungkin musiknya nggak terlalu menakutkan. Anda pilih deh, Anda mau yang menakutkan atau yang setengah menakutkan. Mungkin setengah aja kali ya. Yang menakutkan. Setengah. Setengah Kata atau Matthew. menakutkan? Kata Setengah? Matthew setengah. Jangan tanggung-tanggung, kata Elvi. Langsung aja ya. Yang menakutkan Oke. langsung ya. Oke. Kalau Anda nggak kuat, ya udah Anda step back. Kalau Anda nggak kuat, Anda cari objek yang lain. Ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Supaya suaranya lebih clear, gedein dong volumenya suara Anda. Suara ininya. Suara apa? Suara komputernya. Oke, bentar. Silakan tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Mata ditutup sekarang. Dan dengarkan saja musik ini. Temui setiap nada dari musik ini dengan berani, dengan sadar. Dan jika ada ketakutan, temui setiap rasa takut, sensasi takut itu dengan sadar. Lahap pelan-pelan dikunyah ketakutannya. Dengan sadar. Temui setiap nada dengan sadar.
Oke. Sekarang setiap sensasi yang masih ada, rasa yang masih ada, tidak perlu kabur dari itu, sadari semuanya. Telan semua sensasi dengan kesadaran Anda. All sensations. Jika itu intens, so be it. Oke. Pelan-pelan buka mata. Sadar apa adanya. Meditasinya selesai. Oke, ada yang mau share pengalaman? Setiap suara saat Anda temui seperti apa, dan kalau ada ketakutan, ada emosi tertentu, nggak mesti ketakutan ya. Kadang-kadang yang muncul emosi yang lain, malah peaceful tuh, si Matthew. Feel empty. Apa lagi? Silakan, ada yang mau share? Pada saat, ada nggak yang mengalami ketakutan? Coba gimana? Tadi ada Ditemui yang malah masih... nggak takut. Ini ada yang ditemui malah nggak takut. Jantung berdebar Oki. dari Kim Oki Tian. boleh, Oki. Oki boleh, Oki. Awalnya takut, boleh. Sebentar, Oki ya. Oki mau kita unmute ya, Oki ya. Silakan Oki. Halo, malam Dok. Ya, silakan. Iya, tadinya takut, mikir bakal suara ini, suara itu, terus takut nanti gimana kalau udah selesai meditasi, entar malam gimana. Terus dipikir lagi, lari. Oh itu suara robot, bukan cuma robot, enggak apa-apa. Terus Kamu lari dulu ada tadi. yang nangis gak sih? Lari dulu, maksudnya mikir ke yang lain, ini suara robot gitu, ngalihin pikiran. Terus kayak ada suara nangis gak sih? Aku kan paling takut banget sama hantu-hantuannya. Iya. Terus ya udah, katakan suruh kita face it dulu, udah rasain dulu. Udah deh. Oke, sekarang pas kamu langsung ke robot. poinnya aja, pada saat kamu menyadari langsung, kamu nggak lari lagi, apa yang terjadi? Terus nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Oke. Akhirnya Nggak ada sampai selesai rasanya, ya? bisa dengerin semua. Oke, ada lagi pengalaman yang lain? Thank you, Oki. Oke, silakan. Ini Ada yang dari mau share lagi? Pertama-tama overthinking, ngebayangin macam-macam. Terus langsung sadari nafas, langsung hilang overthinkingnya. Terus sadar itu hanya suara. Oke. Nah, ini menarik dari Intan Kusuma Putri. Boleh di-unmute nggak? Ya, bentar ya Mbak Intan. Silakan Mbak. Intan Kusuma Putri. Ya, sudah. Intan gimana? Nggak takut itu Dok, sesekali rasanya malah tertantang nih, mau aku dengerin bener-bener gitu. That's nice. Good. Jadi, itu justru begitu. Nah, tadi ada yang bilang, musiknya nggak menakutkan, atau ada yang bilang yang lain. Memang setiap kita punya karma masing-masing. Ada yang takut dengan suara ambulan. Ada yang takut dengan suara musik tertentu. Ada yang takut kalau kita punya masalah tertentu kan. Ini hanya latihan saja. Jadi saya mencoba untuk memberikan trigger. Kebanyakan sih akan merasa merinding dan takut. Nah, tapi attitude-nya bagus. Jadi pada saat kita mau menemui langsung berani, ternyata begitu kan? Begitu aja, cuma sensasi-sensasi aja kan ya? Betul ya? Iya, betul. Nggak ada rasa takut sama sekali, malah kayak tertantang gitu. Ini apaan gitu. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan lebih dalam lagi, Bu. Pada saat Ibu tertantang, Ibu menyadari apa yang Ibu alami? Apa ya, Dok? Ya tertantang aja rasanya. Karena mungkin karena di depan dokter sudah kasih tahu nih mau ada musik yang menakutkan nih gitu. Oke, coba saya dipersempit sedikit. Apakah pengalamannya vivid dan jelas? Jelas. Ya, thank you.
Iya, Nah, saya mau you're ngomong satu welcome. hal penting. Kesadaran kita itu punya beberapa sifat. Salah satu sifatnya dia itu ready. Jadi kesadaran kita tuh always ready. Jadi pada saat kita itu menemui objek tertentu, apakah itu emosi, apakah itu suara. Jadi kalau attitude-nya udah oke, gue mau temuin gitu. Maka kesadaran kita tuh tiba-tiba kayak oke, ready to experience. Dan di keredian itu ada clarity. Kayak semuanya tuh begitu jelas, begitu vivid, begitu alive, begitu hidup apa adanya gitu. Jadi setiap keadaan itu jadi kayak sangat alive in our experience. Selama ini enggak, selama ini kita tuh hidup di pikiran. Tapi tadi kalau kita benar-benar menemui pengalaman hidup, kita tuh mengalami hidup ini kayak benar-benar so vivid, so real. Tapi at the same time, pengalaman itu tuh jadi kayak munculnya dalam kesadaran kita gitu. Jadi kayak dia tidak overpower us, tapi kita kayak mengalaminya dengan jernih, dengan clear, at the same time kita tidak digulung oleh dia. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa kita telah mencicipi hasil dari teknik ini gitu. Dan buat tadi yang Anda belum berhasil, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau Anda masih overpowered, tergulung oleh ketakutan atau emosi yang lain. Nggak apa-apa, step back dulu atau kabur dulu, nggak apa-apa. Tadi kan ada 4 step. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada 5 nasihat dari salah seorang petapa di India dan kebetulan seorang wanita. Sorry. Kelihatan nggak ya slide saya? Kelihatan, Dok. Oke, saya minta izin akan telat sedikit ya, mungkin 5 menitan supaya saya bisa menunjukkan nasihat dari sosok ini. Sosok ini adalah seorang petapa yang agak eksentrik di Tibet. Dan dia seorang wanita. Ya, dia dikenal sebagai petapa perempuan, makanya namanya Yogini. Kalau petapa laki-laki kan namanya Yogi. Kalau petapa perempuan namanya Yogini. Jadi dia seorang meditator, tapi dia nyentrik. Dia ini bawa gendang, dung 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 dung. Kemudian dia tuh disebut juga sering sebagai seorang dancing yogini, seorang meditator yang suka menari gitu. Dia hidup dari tahun 1155 sampai 1100. Kok salah sih ini? Kayaknya salah deh aku nulisnya ini. Nggak mungkin 1155 sampai 1149. Salah nih. Nanti saya lihat lagi ya tahunnya, saya lupa. Nah, dia itu saking terkenalnya, maka banyak para orang Tibet, para meditator dalam silsilah Tibetan itu membuat karya seni terkait si petapa wanita ini, namanya Machik Labdron. Dia sangat terkenal dalam berbagai teknik meditasi yang intinya adalah bagaimana menemui emosi negatif yang sangat menyiksa, tapi dengan kesadaran penuh gitu. Tidak lagi kabur dari emosi negatif, tidak lagi kabur dari ketakutan, tidak lagi kabur dari kemarahan, tidak lagi kabur dari trauma, tidak lagi kabur dari penyakit, tapi dia langsung kayak bagaimana menemuinya gitu, menemuinya dengan jernih. Dan tidak hanya menemuinya, tapi juga bagaimana menari. Bagaimana menari dan bagaimana kita bisa playful dengan energi dinamik dari emosi negatif. Karena semua emosi negatif itu punya energi. Dan energinya ini, apalagi kalau dia negatif, kalau kita ngomong ketakutan ya, kadang-kadang bikin jantung kita gitu kan, terus tense semuanya. Dan tubuh kita tuh jadi kayak kencang, ingin bergerak gitu, gelisah gitu. Nah, kalau dulu pendekatan-pendekatan yang buat mereka yang baru belajar meditasi, kalau gelisah ya udah tenangin, rilis kan. Tapi bagi Machik Labdron, kalau Anda gelisah, ya udah kegelisahan itu disadari dan dialami dengan utuh-utuhnya, tidak lagi dimusuhi. Gitu. So, instead of
daripada mengecilkan suara emosinya ya udah, kalau suaranya gede ya udah kita langsung ikut aja di situ. And dance with it in a way. Playful with it. Jadi kita kayak menyadari langsung. Jadi dan bahkan ada rasa seperti kayak berani dan rasa penasaran. Kayak aduh, oke, ada pengalaman emosi negatif nih, ada ketakutan. Pada saat kita menemuinya dengan curiosity, dengan kesadaran yang berani menghadapinya, jadi kayak ada rasa kayak, akan apakah yang terjadi gitu. Ada rasa menanti-nanti, kata ibu tadi yang tadi siapa? Rasa tertantang, ingin mengalami emosi itu. Pada saat dialami, kita tidak tergulung, tapi kita kayak memakannya, melahapnya. Nah, Maciej Kladron terkenal dengan metode itu. Ya, makanya dia sering ngajak beberapa orang, ayo kita latihan dengan objek yang menakutkan. Gitu. Kalau zaman sekarang, ayo kita nonton film horor. Gitu. Ayo kita latihan, gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya. Kalau bukan lagi dihindari, ayo ditemui justru. Orang toksiknya dihadapi. Kalau dia menyerang kita, kita merasa tersakiti, rasa sakitnya bukan lagi dihindari, tapi rasa sakitnya justru ditelan, dikunyah. Itulah kesembuhan sejati sebenarnya. Nah, Maciej Kladron punya 5 nasihat atau 5 slogan untuk membuat kita terbiasa nggak lagi kabur dari kenyataan. Nggak lagi kabur dari emosi negatif. Apa itu nasihatnya? Ada 5. Pertama, akui kesalahan yang Anda sembunyikan selama ini. Akui your shadow. Mungkin ada sesuatu yang Anda salah, Anda takut ketahuan. Coba akui, hadapi rasa takutnya saat Anda mengakui kesalahan Anda. Bukan kesalahan yang kecil, tapi kesalahan yang selama ini Anda tutupi. Apakah itu? Confess, akui. Akuinya bukan ke orang yang nggak kenal, tapi akui ke orang yang tahu Anda. Memang ini adalah salah satu nasihat untuk kita. Jadi memang dia tuh mengunyah ya. Jadi dia tidak lembut dengan ego kita. Dia tuh mengunyah ego kita dengan membuat kita mengakui kesalahan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang selama ini Anda benci, Anda tolak, justru Anda dekati. Kalau Anda nggak suka sama orang itu, selama ini kan Anda menghindar. Sekarang justru, oke, yuk kita temui. Rasa nggak enaknya. Rasa sebelnya. Rasa takutnya. Kalau ada situasi yang Anda selama ini kabur terus dari situasi itu, sekarang justru temui. Dengan berdarah-darahnya disadari. Berdarah-darahnya ditelan, dikunyah. Gitu. Yang ketiga, jika Anda berpikir Anda tidak bisa menolong seseorang, Anda punya limiting belief. Challenge diri Anda untuk keluar dari limiting belief Anda. Coba tolong seseorang yang Anda pikir Anda nggak bisa tolong. Anda pikir Anda nggak bisa tolong lah, saya nggak bisa tolong dia lah. Tapi tantang diri Anda untuk menolong dia. Ternyata ada kok yang kita tolong dia dengan cara yang lain mungkin. Jadi nasihat-nasihat dari Maciej Kladron ini membuat Anda tidak lagi punya alasan untuk kabur. Dan dia menantang Anda untuk keluar dari your comfort zone dan menghadapi your enemy. Karena solusi dari enemy itu ada di enemy itu sendiri. Obat dari masalah itu ada di masalah itu sendiri. Ya. Keempat, apapun yang Anda melekat, tolong berikan. Berikan ke orang lain. Anda melekat dengan apa? Anda melekat dengan sesuatu, coba berikan. Terus saja ini butuh latihan, jadi mulai dulu. Anda lagi pengen, contohnya Anda lagi pengen banget bapau contohnya, contoh ya. Dan bapaunya tinggal 1. Anda kepengen banget. Kasih itu ke orang. Latihan. Latihan untuk mengunyah emosi Anda. Latihan untuk mengunyah rasa yang nggak nyaman. Gitu. Kan kita nggak nyaman ya kalau kita memberikan apa yang kita suka, kan gitu.
Pokoknya apapun yang ego kita selama ini pingin, justru kita lawan dengan cara melakukan yang sebaliknya. Yang kita takut justru kita deketi. Yang kita sukai justru kita berikan. Nah, kurang lebih. Yang kelima, kunjungi tempat yang menakutkan Anda. Kalau zaman dulu latihannya adalah, zaman dulu di Tibet mereka takutnya sama kuburan. Jadi dulu mereka ini latihannya di kuburan justru untuk menghadapi ketakutan. Tapi zaman sekarang kita nggak takut sama kuburan bagus-bagus. Kita takut sama apa? Apa tempat yang menakutkan buat Anda? Kunjungi justru. Kunjungi tempat itu, berlatih dengan emosi yang di-trigger oleh tempat itu. Emosinya disadari, ditelan, dikunyah, dilahap. Tapi again, cara melahapnya gimana? Ada 4 step. 1, lahap. 2, kalau Anda kewalahan, Anda mundur 1 langkah. Kalau Anda tetap kewalahan juga, Anda ubah, Anda kabur, nggak apa-apa dengan objek yang lain. It's okay. Kalau Anda kewalahan juga, ya udah break dulu. Tapi nanti latihan lagi. Gitu. Tapi attitude-nya udah beda. Kalau dulu Anda menghindari emosi negatif, menghindari toxic. Sekarang justru toxic itulah yang akan menyembuhkan Anda. Solusi dari kesembuhan Anda justru ada di toxic itu. Ya, so memang ini pendekatannya ekstrim. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang teknik-teknik ini, Anda boleh ikut workshop Joy of Living level 1, nanti akan diadakan online. Nanti pengumumannya ada di Terga. Saya serahkan kembali ke Mbak Diana. Berarti kita selesai nih, Dok? Selesai. Udah nggak ada sesi diskusi ya? Oke, cukup waktunya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Yudi, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita tutup latihan kita, mari kita dedikasikan semua kebaikan latihan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan dan kebahagiaan semua makhluk. Dengan latihan belas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan latihan belas asih ini, semoga semua penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka mancar dari dalam. Dengan latihan welas asih ini, semoga semua penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka mancar dari dalam. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan, besok merdeka. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.